Hello everyone, welcome back to Monef Podcast. Monef Podcast is a discussion and learning channel where practitioners, policymakers, and learners share their knowledge and experiences on monitoring and evaluation. Let's learn, share, and grow in M&E together. Do you have any input or topic suggestions? Send us your questions to info@monefstudio.org or download our Monef 4.0 app on your Play Store and App Store. Halo Sobat Monef, kembali lagi bersama saya Natasha Anggraini. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik yaitu Quasi Experimental Design atau QED dalam evaluasi program. Nah, seperti yang kita tahu, dalam evaluasi dampak, Randomized Control Trials atau RCT sering disebut sebagai golden standard. Tapi tentu tidak semua program memungkinkan dilakukannya RCT karena mungkin ada beberapa alasan ya, seperti alasan etis, biaya, maupun teknis. Nah, Sobat Monef, yang penasaran dengan metode RCT, kita sudah pernah kupas tuntas di episode 15 lalu bersama Pak Nur Cahyadi atau Pak Cahyo. Hari ini kita ditemani oleh seorang pakar yang sudah berpengalaman di bidang ini, yaitu Pak Eki Syamsul Hakim. Pak Eki adalah Senior Associate di Monef Studio Global dengan spesialisasi di Applied Macroeconomics and Rigorous Evaluation Methodologies. Pak Eki adalah seorang ekonom pembangunan dengan pengalaman panjang di bidang perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat. Pak Eki juga pernah menjabat sebagai senior spesialis di Bank Dunia dan sebelumnya memimpin unit Monef di TNP 2K, Sekretariat Wakil Presiden RI. Pak Eki sudah terbiasa menggunakan berbagai metode evaluasi yang rigorous, mulai dari RCT, Quasi Experimental Design yang kita akan bahas hari ini, sampai analisis ekonometrika untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti di Indonesia. Nah, hari ini beliau akan berbagi pemahaman mendasar tentang QED, contoh aplikasinya, serta tips-tips praktis untuk para evaluator. Selamat datang Pak Eki, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Monef Podcast. Halo, terima kasih. Sebelumnya, bisa diceritakan dulu Pak Eki tentang pengalaman Pak Eki di bidang monitoring evaluasi? Ya, tadi seperti yang di-share ya oleh Natasha, saya dulu pernah menjadi kepala unit monitoring dan evaluasi di Sekretariat TNP2K, yaitu tahun 2014 sampai tahun 2019. Dan memang pada saat itu saya banyak yang melakukan kegiatan-kegiatan, baik itu monitoring maupun juga evaluasi, termasuk evaluasi dampak ya, dari program-program penanggulangan kemiskinan, ya, bantuan sosial dan lain sebagainya. Salah satunya misalkan program Keluarga Harapan. Nah, ini sebuah program yang memang desain evaluasinya direncanakan begitu kan dari awal ya, sehingga proses evaluasi tadi, termasuk evaluasi dampak juga bisa dilakukan dengan baik begitu seperti itu. Baik Pak Eki, berarti sudah banyak berlalu lalang di dunia monitoring evaluasi ya Pak? Jadi begini, saya juga kan sebagai seorang dosen ya di Fakultas Mhm. Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran. Nah, ini juga banyak penelitian-penelitian, juga pembimbing ya, sebagai pembimbing skripsi mahasiswa yang topiknya adalah evaluasi, katakanlah evaluasi dampak ya dari program-program bantuan sosial, perlindungan sosial yang awalnya barangkali tidak ada desain untuk evaluasinya, sehingga perlu dilakukan analisis dengan menggunakan apa yang kita bahas sekarang, yaitu quasi experimental design. Jadi ada beberapa sih seperti itu. Menarik menarik Pak Eki. Nah iya langsung saja kita masuk ke kuasi eksperimental design ya Pak. Mungkin dari yang paling mendasar dulu Pak Eki. Apa sih itu kuasi eksperimental design, khususnya dalam konteks evaluasi program ini Pak? Ya, jadi mungkin saya akan mencoba menggunakan bahasa yang sederhana dulu ya, karena audiens dari kegiatan ini juga mungkin beragam begitu ya. Eee, Mungkin saya akan mulai mundur sedikit ya ke eksperimental design. Kalau ada kuasi eksperimental, berarti ada eksperimental design. Nah, untuk yang eksperimental sendiri kan sudah pernah dibahas dulu ya. Nah, tetapi ada beberapa hal yang memang perlu dipenuhi kan untuk menggunakan eksperimental design atau katakanlah randomized control trial untuk mengevaluasi sebuah program.
Nah, ketika misalnya si desain program ini tidak melibatkan atau tidak memasukkan desain evaluasinya, tetapi kemudian ada kebutuhan untuk mengevaluasi program, maka, evaluator ini biasanya kebingungan. Contoh kebingungannya misalnya begini, "Oh, ini, tidak ada kelompok kontrolnya," misalnya, atau tidak ada kelompok pembandingnya. "Oh, ini wilayah yang kemudian dijadikan, eee, katakanlah, target atau lokus dari intervensi, ini tidak juga mendesain, lokus dari mereka-mereka yang tidak menerima manfaat, misalkan seperti itu, sehingga tidak ada kelompok kontrol atau kelompok pembandingnya. Nah, ini perbedaan utama ya, antara experimental design atau randomized control trial dengan kuasi eksperimental. Kuasi eksperimental itu barangkali tidak ada desain awal ya untuk melakukan evaluasi, sehingga diperlukan, data-data yang ada, ya jadi misalkan dari data survei yang ada, survei rumah tangga yang ada, survei individu yang sudah ada, tapi kemudian bagaimana mengidentifikasi kontrafaktualnya atau mengidentifikasi mana kelompok kontrol atau kelompok pembanding ini dihitung. Jadi, kita akan mencoba merekonstruksi atau mengkonstruksi, eee, kelompok kontrol atau kelompok pembanding ini, begitu, dengan menggunakan data yang ada. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Kalau di dalam experimental design, di dalam randomized control trial, dari awal itu sudah dibagi begitu kan by design oleh si evaluator. Oh ini, individu ini akan menerima intervensi, atau misalkan rumah tangga ini menerima intervensi, rumah tangga yang lain tidak. Atau misalkan desa ini menerima intervensi, desa lain tidak, dan seterusnya. Nah, tapi kalau di dalam kuasi eksperimental tuh nggak ada tuh. Jadi program berjalan-berjalan aja gitu. Atau intervensi berjalan-berjalan saja. Ujungnya kemudian baru terpikir, "Oh iya ini harus dievaluasi, bagaimana caranya ya?" Nah, ketika ada kebutuhan seperti itu, maka jelas RCT sudah tidak mungkin dilakukan, experimental design tidak mungkin dilakukan. Yang mungkin dilakukan adalah ya quasi experimental design, yang sedang kita bahas sekarang. Berarti perbedaan mendasar di sini adalah kelompok kontrolnya itu ya, Pak? Dan juga karena di awal itu tidak ada, apa ya, perencanaan, evaluasi dampak di akhirnya gitu? Ya, benar. Jadi biasanya ya hal ini terjadi atau quasi experimental design dilakukan itu karena, pada saat awal, desain program, desain evaluasi itu tidak memasukkan, apa namanya, katakanlah, bagaimana nanti evaluasi dampak dari program ini dilakukan. Biasanya dengan menggunakan RCT kan. Tapi kita ketahui bersama bahwa RCT memang tidak selalu bisa diterapkan ya dengan berbagai alasan yang tentu sudah pernah dibahas dulu ya di episode 15 dengan Pak Cahyo itu. Jadi saya pikir, salah satu barangkali, penyebab utamanya ya, itu adalah, tidak adanya kontrafaktual, tidak adanya kelompok kontrol, tidak adanya kelompok pembanding ketika ingin melakukan evaluasi. Nah, tetapi nanti kita akan masuk ke salah satu topik ya, yang barangkali awalnya ini sudah ada nih desain evaluasinya secara RCT. Tetapi pada praktek, eee, implementasi programnya, ya terjadi sesuatu nih di tengah-tengah. Misalkan kelompok treatment ini karena satu dan lain hal tidak mendapatkan, intervensi, atau sebaliknya kelompok kontrol yang seharusnya tidak mendapatkan intervensi, loh kok ini malah kejadiannya mendapatkan intervensi. Hal ini berarti kan RCT-nya tidak berlangsung secara murni, ya, atau terjadi kontaminasi. Nah, ketika terjadi kontaminasi seperti ini, maka ada satu metode kuasi eksperimental yang bisa dilakukan untuk menghitung lebih akurat dampak dari intervensi tersebut. Nah, ini sesuatu yang lain dari, quasi experimental design. Tapi balik lagi ya, kita kan pakai bahasa yang sederhana dulu nih, ya kan. Intinya kalau ingin melakukan, quasi eksperimental, biasanya RCT tidak bisa dilakukan karena satu dan lain hal, dan alasan utama biasa karena tidak ada kontrafaktual atau tidak ada kelompok kontrol atau pembanding tadi. Oke, mungkin buat Sobat Monef yang tadi banyak mendengar tentang kelompok kontrol atau pembanding atau kontrafaktual dan juga kelompok intervensi, definisinya seperti apa mungkin bisa balik lagi ya ke episode 15 bersama Pak Cahyo. Di sana juga dijelasin secara detail kelompok-kelompok tersebut. Nah, Pak Eki, sebenarnya gambaran awalnya sudah tergambar ya, kurang lebih. Tapi secara singkat, mungkin secara umumnya, bagaimana sih cara kita melakukan kuasi eksperimental itu? Mungkin langkah-langkah secara umumnya seperti apa, Pak?
Ya, nah ini agak complicated ya, untuk menjelaskannya karena, kuasi eksperimental design ini tidak hanya satu, tapi ada banyak metode-metode atau banyak cara, begitu kan. Contoh misalkan begini, saya ambil dari yang, apa namanya, yang pernah dilakukan dulu lah, begitu ya. Nah, jadi begini, misalkan, eee, ada evaluator ingin mengevaluasi misalnya dampak dari katakanlah, program JKN ya, JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, program JKN ini kan kalau dilihat dari awal memang tidak ada desain evaluasinya, tidak melibatkan, experimental method ya atau RCT, tidak ada. Nah, tetapi ya untuk melakukan evaluasi dampak dari program JKN, ini bisa dilakukan dengan cara kuasi eksperimental, khususnya misalnya ya, dengan menggunakan metode yang disebut dengan propensity score matching. Apa itu propensity score matching? Jadi intinya secara singkat, secara secara sederhananya, ya dengan menggunakan data yang tersedia, misalnya data, Susenas misalkan begitu ya, yang dikumpulkan dan dipublikasikan oleh BPS. Nah, kita misalkan, para evaluator ini memiliki akses ke sana ya, bisa membeli data tersebut dari BPS, kemudian menggunakan untuk mengevaluasi, dampak dari JKN. Nah, di dalam kuesioner Susenas tentu ada, variabel-variabel atau indikator-indikator yang bisa digunakan bahwa seorang individu atau anggota rumah tangga di dalam Susanas tersebut, ini memang menjadi penerima manfaat dari JKN. Nah, tetapi problemnya adalah, kalau ingat ya mungkin dari, paparannya Pak Cahyo, ini kan untuk membuat, counterfaktual ini atau misalkan kalau kita fokus ke, kelompok pembanding atau kelompok kontrol, karakteristik mereka ini kan harus mirip dengan karakteristik penerima manfaat. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini diperlukan, variabel-variabel lain yang memungkinkan kita untuk melakukan istilahnya ya mimicking, ya, lah bahasa sederhananya, dari karakteristik mereka-mereka yang menerima, JKN tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya dengan menggunakan metode-metode statistik, begitu ya, propensity score matching ini. Jadi dicari di dalam Susanas, individu-individu gitu ya, penerima manfaat yang karakteristiknya mirip dengan penerima manfaat. Kurang lebih seperti itu dari sisi, katakanlah mungkin ya karakteristik demografinya, ya umurnya lah gitu kan, gendernya lah, kemudian tingkat pendidikannya lah, dan lain sebagainya. Ya, semirip mungkin dengan penerima JKN. Nah, itu cerita awalnya ya, untuk terkait salah satu metode yang disebut dengan propensity score matching. Nah, itu salah satu contoh. Tetapi selain propensity score matching atau disingkat PSM, ini banyak sekali metode-metode lain dan diaplikasikannya juga tergantung dari kebutuhan atau tergantung dari situasi, evaluasi yang memang pas begitu ya, metode tersebut dilakukan. Contoh lain misalkan begini, ini juga yang pernah dilakukan ya bersama tim tentu saja bukan saya sendiri ya. Nah, yaitu terkait dengan evaluasi dampak PKH. Nah, ini sudah dipublikasikan, termasuk juga Pak, Cahyo juga termasuk salah satu penulis nih ya di dalam paper-nya. Nah, jadi ceritanya evaluasi dampak PKH ini awalnya adalah RCT kan, ya, tapi kemudian di dalam implementasi, intervensinya ini terjadi kontaminasi RCT tersebut. Jadi mereka yang sudah didesain masuk ke kelompok treatment, malah menjadi kontrol, mereka yang, sudah didesain masuk kelompok kontrol, malah jadi, apa namanya, kelompok treatment begitu. Nah, jadi terjadi kontaminasi. Nah, untuk menghitung lebih akurat bagaimana dampak dari program Keluarga Harapan ini terhadap beberapa, outcomes ya, yang memang menjadi menjadi tujuan dari program PKH, maka perlu dilakukan kuasi eksperimental design, sekalipun awalnya itu adalah RCT. Tetapi karena terjadi kontaminasi, wah ini harus dilakukan sesuatu nih begitu. Ya, dilakukan apa? Yaitu dilakukan, perhitungan dengan menggunakan instrumental variable, ya IV. Nah, ini detailnya juga panjang lagi begitu ya, seperti itu. Nah, ada lagi misalkan sebuah metode quasi eksperimental yang disebut dengan regression discontinuity design atau RDD. Nah, kalau RDD ini beda lagi begitu ya caranya. Jadi, kalau kita ingin melakukan, sebuah
evaluasi dengan menggunakan regression discontinuity design, maka keputusan seseorang menjadi kelompok treatment atau kelompok kontrol itu ditentukan oleh sebuah variabel yang sifatnya kontinu. Jadi misalkan begini, ini hanya contoh saja ya, hanya contoh saja. Misalkan untuk menerima program, beasiswa misalnya ya, untuk menjadi kelompok treatment menerima program beasiswa, maka siswa atau mahasiswa ini misalnya harus melewati cut off IPK misalkan 3.00. Jadi mereka-mereka yang 3.01 itu masuk menjadi penerima manfaat. Yang tidak, ya itu berarti masuk kelompok, pembanding atau kelompok kontrol. Nah, nanti yang dibandingkan itu adalah mereka-mereka yang berada di sekitar cut off IPK 3,00 tadi. Ya, harapannya adalah karakteristik dari individu-individu siswa mahasiswa yang berada di sekitaran cut off yang IPK-nya 2,98, 2,96 dengan mereka-mereka yang IPK-nya 3,00, 3,02, ya harapannya karakteristik mereka itu sebetulnya mirip-mirip saja, sama-sama saja. Nah, untuk regression discontinuity design ini juga bisa digunakan ya, ini sebagai salah satu metode quasi experimental design. Nah, di samping itu juga masih ada sih beberapa hal yang beberapa cara lain ya, seperti regresi biasa, cross seksional dan seterusnya juga bisa-bisa saja, sah-sah saja ya, barangkali ya, tentu dengan banyak caveat, itu juga merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi program. Ya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana mengidentifikasi counterfaktual dari, dari program tersebut lah ya, seperti itu kurang lebih. Baik, jadi, yang bisa saya simpulkan itu kuasi eksperimental design ini banyak teknik-tekniknya, dan setiap teknik itu juga berbeda ya, Pak, ya, cara melakukannya atau langkah-langkahnya itu? Betul, berbeda berbeda ya, ya kalau misalkan nanti ingin, misalkan para evaluator ingin melaksanakan ya evaluasi dampak menggunakan non eksperimental design atau quasi eksperimental design, maka memang ada beberapa persyaratan nih yang perlu perlu dipenuhi ya. Jadi yang pertama memang harus mengerti, statistik, itu yang penting ya. Bahkan di universitas kami ya, di Universitas Pajajaran, mereka tidak hanya perlu mengerti statistik, tapi harus mengerti, ekonometrika, khususnya mikroekonometrika. Karena kuasi eksperimental design maupun, RCT ini diajarkan itu di paruh kedua di semester tersebut ya, eee di dalam perkuliahan, ya termasuk praktikum-praktikumnya juga begitu. Jadi memang diperlukan basis statistik yang cukup kuat, kemudian ekonometrika dan mikroekonometrika yang cukup kuat untuk kemudian bisa melaksanakan kuasi eksperimental design atau, ya metode-metode yang ada di dalam kuasi eksperimental design itu. Baik baik, Pak. Berarti memang harus kuat di statistiknya dulu ini ya, sebelum melakukan kuasi eksperimental Iya, design. betul 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 betul. Saya penasaran, biasanya analisis statistiknya pakai apa ya, Pak? Apakah yang sangat rumit seperti itu? Mungkin bisa jadi Mmm, gambaran pendengar. iya, menurut menurut saya sih cukup rumit ya, cukup advance, begitu kan, cukup advance. Jadi tidak hanya sekedar bisa tahu regresi saja, tapi harus tahu, hal yang lebih mendalam dari itu ya. Misalkan untuk propensity score matching aja, untuk matching, ini kan harus dilakukan dulu regresi awal, itu dengan menggunakan, limited dependent variable model ya, seperti probit atau logit misalkan. Itu hanya untuk step awalnya saja. Tetapi setelah itu juga ada step berikutnya. Dan biasanya ini juga prakteknya, dalam prakteknya propensity score matching itu bisa di-combine dengan metode, quasi eksperimental design lainnya begitu ya. Jadi, memang diperlukan pemahaman yang cukup mendalam sih gitu ya terkait dengan ini, apalagi kalau sudah ingin masuk ke regression discontinuity design, konsepnya sebetulnya relatively sederhana, tetapi ketika implementasi perhitungannya ini, cukup kompleks juga. Dan, yang lain yang diperlukan juga adalah pemahaman dalam menggunakan, software yang bisa Eee, melakukan ini ya, software-nya. Banyak sih sebetulnya software-nya, bisa Stata, ya bisa R gitu kan, mungkin bisa software-software lain juga gitu ya, untuk melakukan quasi experimental design ini. Itu ya, jadi banyak yang harus dipenuhi dulu persyaratannya. Ya seperti, iya, metode statistik pada umumnya, Pak, harus ada asumsi-asumsi yang memang harus dimengerti oleh si evaluator itu ya, Pak? Iya betul betul, ya. Jadi memang ada persyaratan-persyaratan teknis tertentu ya,
untuk melaksanakan quasi eksperimental design ini. Kalau boleh direkomendasikan Pak kepada para pendengar nih, ada nggak buku yang sekiranya tepat gitu untuk mempelajari kuasi eksperimental design atau eksperimental design dulu kalau balik lagi ke awal? Oh ya, ada. Jadi gini, menurut saya ya ini karena, apa namanya, nanti bisa diedit ya sedikit ya ini, biar saya tidak terlalu anu. Iya, boleh Jadi Pak. gini, jadi kalau kita ingin melaksanakan quasi experimental design ya, yang pertama harus paham dulu statistik. Ya statistik, ini termasuk di dalamnya tentu ya analisis yang standar ya, basic statistics. Kemudian setelah itu, kalau di ilmu ekonomi, di program ilmu ekonomi khususnya di Universitas Pajajaran, ini harus, bisa, lulus ya untuk mata kuliah pengantar ekonometrika dulu, karena di sana basic-nya. Ya, kemudian masuk ke, materi mikroekonometrika. Nah, di dalam materi mikroekonometrika ini, diajarkan teknik-teknik regresi yang, yang tidak basic ya, yang sudah advance begitu ya. Limited dependent variable model begitu kan, misalkan salah satunya atau instrumental variable regression, karena ini juga akan dipakai nanti di quasi eksperimental. Ya jadi, banyak sih hal-hal yang harus dipelajari dulu begitu, Natasha. Iya Pak, memang ini ya sangat advance ya. Kalau dulu saya kuliah, saya cuma belajar regresi yang sederhana aja ya kalau di public health itu, nggak sampai teknik regresi yang advance seperti itu Pak. Berarti memang harus belajar dari awal lagi ya Pak terkait dengan statistiknya. Karena bukan hanya Iya. basic, tapi ini regresinya kayaknya next level gitu. Iya betul, iya memang betul ya seperti itu. Nah, Pak, jadi teknik-teknik regresi ini memang banyak sekali ya, Pak. Mungkin nanti jika pendengar ingin belajar lebih lanjut, bisa kita lanjutkan ke episode selanjutnya atau di kegiatan-kegiatan Monef Studio selanjutnya ya. Karena, mungkin kalau dipadatkan jadi satu episode ini jadi sangat panjang ya, Pak, episodenya seperti itu. Iya betul betul betul. Saya juga sangat setuju ya karena banyaknya, jenis-jenis teknik-teknik, quasi experimental design, jadi nanti bisa dimulai dari yang paling sederhana begitu kan, sampai ke yang, ya relatif kompleks ya. Dimulai misalkan dari apa itu, simple difference atau regresi cross section dulu, simple difference, kemudian double difference ya, kemudian propensity score matching, kemudian masuk ke instrumental variable, kemudian regression discontinuity design. Jadi, bahkan sebetulnya kan kalau di dalam perkuliahan ini satu kali kuliah itu kan 2,5 jam ya, untuk satu materi mungkin bisa 1 sampai 2 kali. Jadi memang agak agak berat ya kalau kalau formatnya, format, interview semacam ini ya. Ini hanya ini aja, hanya apa namanya, pengantar aja. Nah, untuk buku tadi ya, saya agak kelewat nih untuk buku. Ada buku-buku ini, yang paling apa, basic barangkali ya, ini buku yang bisa di-download dari website Bank Dunia sebetulnya ya. Jilidnya berwarna kuning, karangannya karangan, namanya Kanker ya, Kanker. Nah ini, ini merupakan buku yang Impact Evaluation, judulnya Impact Evaluation. Ini bisa di-download, kemudian ada juga buku yang lebih baru sama judulnya Impact Evaluation ya, in International Development, nah ini lebih baru lagi. Ini juga sama bisa di-download dari website-nya Bank Dunia. Jadi kalau Google, misalkan menggunakan Google, mesin pencari, kemudian masuk ke, site-nya Bank Dunia, ini bisa di-download sih. Sebetulnya banyak buku-buku lainnya yang bisa menjadi pegangan ya. Tetapi nanti ketika membaca, apalagi langsung lompat ke kuasi eksperimental, biasanya jadi bingung gitu kan, ini maksudnya apa, simbol ini maksudnya apa, hitungannya bagaimana caranya, dan seterusnya. Jadi memang harus refreshing statistik dulu, kemudian, ya regresi ya, regresi-regresi tingkat lanjut, baru kemudian masuk ke situ. Iya, betul betul, Pak. Karena ini memang, apa ya, sangat advance ya, Pak, kalau bisa kita bilang. Jadi memang harus refresh dari awal dulu. Kalau langsung masuk mungkin nanti teman-teman di sini bingung juga ya. Oke, Ya Pak Eki. Mungkin kalau kita bicara tentang kekuatan dan keterbatasan, pasti kan setiap metode ada kekuatan dan keterbatasannya sendiri ya, Pak, ya. ya. Kalau di QID ini, apa sih, Pak, kekuatan dan keterbatasannya? Kemudian, eee, apa saja risiko bias yang bisa muncul dan gimana cara kita meminimalisir bias tersebut? Ya, memang setiap metode apapun itu termasuk juga RCT ya, ini kan punya banyak kelemahan ya, adalah kelemahan, jadi tidak ada metode yang sempurna.
Yang menjadi masalah adalah ketika tidak ada metode yang sempurna, apakah betul tidak ada yang bisa dilakukan atau jangan melakukan apa-apa? Kan tidak begitu juga. Jadi tetap dilakukan, tetapi kita harus mengaku bahwa memang ada limitasi dari apa yang dilaksanakan. Ya, saya pikir itu yang biasa dilakukan di dunia riset ya, di dunia akademik. Nah, apa kelemahan-kelemahan dari QED? Tentu ini tergantung dari teknik yang digunakan. Misalnya ya, kalau kita ingin menggunakan propensity score matching (PSM), maka jelas jumlah observasi ini harus banyak ya, harus banyak karena kalau misalkan penerima manfaat ini, katakan tadi contoh, untuk, evaluasi program JKN ya, itu kan banyak tuh menerima manfaatnya. Nah, maka si kontrolnya juga ini harus banyak juga. Nah, jadi jangan sampai nanti melakukan regresi, menggunakan PSM tetapi sampelnya kecil. Nah, ini tidak disarankan begitu ya, harus punya sampel yang besar. Demikian juga untuk misalkan IV dan juga RDD. Nah, ini juga sama nih, harus banyak begitu jumlah observasinya. Banyak itu berapa? Nah, ini banyak banyak itu berapa kan memang perdebatan yang selalu muncul ya, tetapi ini relatif sebetulnya ya, tergantung dari programnya seperti apa ya. Kalau kita menggunakan data, rumah tangga, survei rumah tangga seperti Susenas, ya barangkali puluhan ribu lah ya, itu mencukupi barangkali seperti itu ya. Jadi memang banyak challenge, tapi kalau memang kita misalkan hanya memiliki jumlah sampel yang tidak terlalu banyak, hanya ratusan dan seterusnya, nah ini harus berhati-hati saja ya, karena, dikhawatirkan tadi, mungkin dampaknya ini tidak terlalu kelihatan atau mungkin tadi yang disebutkan ya, mungkin bisa bias dan seterusnya. Nah, kalau bias, tergantung nih definisi bias ini apa gitu ya. Kalau di dalam ekonometrika yang dimaksud dengan bias itu adalah ketika hasil estimasi dari sampel yang kita gunakan ya di dalam analisis, ini melenceng dari, katakanlah parameter populasinya, begitu ya. Dan sumber-sumbernya bisa diidentifikasi, sumber-sumber bias. Yang pertama misalkan kemungkinan dari apa yang disebut dengan omitted variable bias. Jadi bias karena ada variabel-variabel yang penting tapi tidak dimasukkan ke dalam persamaan, yang dipakai untuk menganalisis. Itu omitted variable bias. Yang kedua, misalkan ada yang disebut dengan endogeneity bias. Ini apa nih? Hal-hal sifatnya sangat teknis ya, istilah-istilahnya juga udah mulai teknis. Jadi saya nanti takutnya kalau saya jelaskan malah membingungkan nih. Tapi ada yang disebut dengan endogeneity bias, ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan selection bias. Jadi bias-bias itu kalau berdasarkan definisi di dalam ekonometrika, juga mikroekonometrika, ini banyak sumbernya. Nah, ini bisa dihindari dengan berbagai macam cara, remedinya ada. Misalnya kalau untuk, omitted variable bias, ya sudah kita coba saja, masukkan saja nih variabel-variabel yang tadinya tidak mau kita masukkan ini menjadi harus ada di dalam, persamaan tersebut. Kalau misalkan terkait endogeneity bias, oh kalau begitu mana nih variabel-variabel bebas yang endogen? Apa itu endogen? Yang memiliki korelasi dengan, eee, katakanlah error ya begitu ya, error term gitu kan. Nah ini semuanya teknis nih. Jadi saya yakin mungkin para pendengar juga bingung maksudnya apa sih begitu ya. Makanya nanti memang harus ada, sesi-sesi yang lebih khusus lagi. Ya, terkait dengan bagaimana, remedinya. Dan tadi saya cerita IV dan juga RDD ini harus lebih besar, mengapa? Karena yang kita lihat itu istilahnya ya dalam evaluasi adalah local area treatment effect atau LATE atau late gitu ya. Nah ini perlu sangat perlu, jumlah sampel yang, besar ya, seperti itu. Saya berhenti di situ dulu deh. Iya, Pak Eki. Saya dengarnya juga, saya sebagai anak public health juga saya dengarnya, saya baru mendengar tentang omitted variable bias dan juga endogeneity bias ini. Kalau selection bias saya Ya, rasa sudah agak umum di oh ya, teman-teman yang mengerti statistik ya. ya, Saya setuju sih Pak Eki kalau memang kita harus masuk ke tekniknya satu-satu untuk membahas ini semua sih, Pak. Oke Pak oke. Eki, mungkin kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau kesalahan umum Pak yang paling sering terjadi, saat evaluator pemula mencoba menggunakan kuasi experimental design ini? Menurut saya, kalau pemula ya, kalau evaluator pemula kita review lagi deh, statistiknya dulu begitu ya. Kemudian
mempelajari regresi atau ekonometrika ya lebih baik lagi begitu ya, kemudian masuk ke dalam regresi-regresi yang lebih spesifik lagi ya dengan menggunakan data-data hasil survei. Nah, itu sangat penting sebelum kemudian masuk ke kuasi eksperimental design. Karena ketika masuk ke kuasi eksperimental design, eh, biasanya diasumsikan bahwa si evaluator muda ini sudah paham tuh apa itu endogeneity bias, kenapa kok menggunakan instrumental variable dan seterusnya itu udah beres dulu begitu ya. Nah, kalau misalkan belum ya menurut saya harus dilakukan dulu tuh refreshernya ya, seperti itu. Ya memang memang balik lagi ya Pak, harus diulang lagi dari awal dan jangan buru-buru gitu ya, langsung masuk ke metode statistik yang advance seperti ini. Ya, Pak, saya betul. penasaran kalau misalnya ada sobat Monef di sini yang baru sekali belajar statistika, itu apakah mungkin gitu langsung ke QED? Pasti nggak mungkin kan ya Pak, ada step-stepnya dulu. Ya, Nah, ada mungkin step-stepnya. Kalau balik lagi ke tadi buku yang Pak Eki rekomendasikan, Impact Evaluation dari World Bank, itu apakah ada buku-buku yang bisa dibaca sebelum membaca buku Impact Evaluation tersebut? Mungkin tentang dasar statistika dan lain sebagainya. Mungkin di sini ada sobat Monef yang baru banget mau belajar statistika gitu, Pak. Ya, sebetulnya di dalam buku Kanker tadi yang jilidnya berwarna kuning ya, ini relatively menurut saya relatively basic. Jadi ketika misalkan para evaluator muda ingin mempelajari ya tetapi sudah pernah dapat statistik, menurut saya bisa saja masuk ke dalam buku membaca buku yang berjilid kuning ya, karangan Kanker itu tadi. Boleh, menurut saya nggak ada masalah. Tetapi mungkin ketika nanti pindah ke materi-materi yang lebih advance, nah ini mulai agak kebingungan nih. Untuk statistik sendiri sih saya pikir tidak ada tidak ada textbook yang menurut saya sama-sama saja kalau basic statistik gitu kan. Nah, tetapi ketika eee, karena saya latar belakang saya ekonomi ya, dan kemudian biasanya juga para evaluator ini menggunakan teori-teori ekonomi ya dalam menjelaskan fenomena dampak tadi ya, dampak dari program tadi. Maka ya tidak ada salahnya juga sih membaca buku-buku ekonometrika. Misalnya ya, misalnya buku karangan Jeffrey Wooldridge misalkan, ini kan karena kuasi eksperimental ini menggunakan data-data hasil survei, data-data mikro istilahnya data-data yang besar gitu ya, jumlah observasinya, maka perlu juga dibaca buku-buku ekonometrika khususnya ekonometrika mikro ya, di mana yang digunakan memang data-data besar tadi ya, seperti itu. Oke oke Pak Eki, noted Pak atas rekomendasi buku-bukunya. Nanti bisa dibahas juga ya Pak, mungkin kalau ada kesempatan untuk Monef Book Club. Nah Pak Eki, sebelum dicukupkan episode ini, apakah Pak Eki ada closing statement untuk Sobat Monef yang lagi mendengarkan episode podcast ini Pak? Ya, kalau menurut saya begini ya, kalau memang para evaluator ini yang mendengarkan ini masih sangat bersemangat ya untuk juga bisa menguasai metode-metode lain dalam mengevaluasi program, khususnya evaluasi dampak ya, maka jangan putus asa untuk tetap belajar. Betul bahwa akan ada tantangannya ya, apalagi yang dibahas hari ini adalah kuasi eksperimental design, sangat kuantitatif begitu ya. Kalau memang sesuai dengan latar belakang dari para evaluator muda ini yang mendengarkan, maka perkuat saja tadi statistik. Kalau memang perlu misalkan belajar hal-hal lain ya, ekonometrika atau regresi tingkat lanjut, maka hal itu juga bukan tidak mungkin untuk belajar dengan mengikuti training-training ya, misalkan seperti itu kan biasanya suka ada lembaga-lembaga yang menyediakan training untuk analisis data dari hasil survei. Ya, baru kemudian juga bisa dipelajari terkait dengan kuasi eksperimental tadi ya dari buku-buku yang tersedia. Ya mungkin seperti itu dari saya atas ya. Baik, Pak Eki. Intinya semangat belajar ya Pak ya, jangan putus asa gitu ya Pak Eki. Ya betul, ya.
Baik, terima kasih banyak Pak Eki atas penjelasannya tadi yang sangat kaya dan juga praktis. Nah, saya yakin juga nih Sobat Monef yang mendengarkan Monef Podcast hari ini mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana menggunakan kuasa experimental design dalam evaluasi dan juga kapan metode ini menjadi tepat serta tantangan-tantangan apa aja yang perlu diwaspadai tadi. Ya. Nah, untuk Sobat Monef, jangan lupa follow Monef Podcast supaya tidak ketinggalan episode-episode berikutnya, termasuk tadi episode-episode yang membahas tentang teknik-teknik di kuasa experimental design. Jika Sobat Monef punya pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, silakan kirim melalui kanal sosial media Monef Studio atau melalui email info@monefstudio.org. Saya Natasha Anggraini, pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.